Oke, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Ada dia Zahra ya, Asrul Maulana Uswah Fatir ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya Ya, Pak. mari kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang presentasi sudah siap? Ya, Pak. Oke. Saya, Pak. Iya, silakan langsung saja ya. Ini Coach, materinya yang apa ya, Pak? kewirausahaan dalam Islam toh? Belum buat. Ya siswa gitu, Pak. Hah? Materinya yang Kewirausahaan dalam Islam. oh, Iya. iya. Sebentar, Pak. Izin share screen. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat dosen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka dan teman-teman sekalian, izinkan saya Fatir Alfat selaku mahasiswa manajemen Reg B mempresentasikan dengan topik Islamic Branding dalam kewirausahaan Islam. Yang pertama di sini ada tentang pengertian logo halal. Islamic Branding adalah penerapan nilai-nilai Islam atau syariah dan akhlak ke dalam seluruh elemen bisnis, mulai dari produk, pelayanan, di lingkungan kerja, hingga komunikasi pemasaran. Konsep utama dalam Islamic branding yaitu menciptakan persepsi bahwa produk atau jasa tersebut baik, yaitu thayyib dan halal secara utuh. Pilar utama dalam Islamic branding ada banyak. Yang pertama ada kepercayaan atau trust, yaitu menjaga kejujuran dalam deskripsi produk dan tidak menipu. Produk harus sesuai dengan janji promosi. Yang kedua ada transparansi, yang dimana jelas tentang asal-usul bahan baku, proses produksi, dan praktik keuangan, di mana tidak ada horor dan masir. Yang ketiga ada kualitas. Di sini kualitasnya harus ihsan, yang dimana melakukan segala sesuatu dengan sempurna, secara profesionalitas tinggi, yang termasuk kualitas produk dan pelayanan. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu bertanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan diimplementasikan dalam kewirausahaan. Yang kelima ada brand story, yaitu menceritakan bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam bisnis. Misalnya, kami hanya menggunakan bahan lokal terbaik untuk mendukung petani. Yang terakhir ada customer experience atau pengalaman customer, yang dimana pelayanannya harus ramah, sopan, dan santun. Di slide ini ada tentang harga, produk, dan merek dalam ketentuan Islam. Tujuannya untuk mengetahui batasan dan prinsip syariah dalam menentukan nilai produk, harga, dan merek dagang. Prinsip produk dalam Islam itu ada dua, yaitu halal dan thayyib. Produk harus halal, diizinkan syariat, dan thayyib itu baik, bersih, sehat, dan berkualitas.
Produk yang hanya halal tapi tidak thayyib dianggap kurang sempurna karena tidak memiliki dua hal, yaitu halal dan thayyib. Terus ada manfaat dan nilai guna. Produk itu harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya tidak boleh menjual barang yang melalaikan ibadah. Ini ada prinsip harga atau pricing dalam Islam. Yaitu ada keadilan, fairness, di mana penentuan harga harus didasarkan pada biaya produksi yang wajar dan margin keuntungan yang tidak menzolimi pembeli maupun penjual. Ada juga larangan ihtikar, yaitu monopoli atau penimbunan. Dilarang menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan artifisial yang kemudian digunakan untuk menaikkan harga secara tidak wajar, seperti menimbun masker di waktu corona. Dan yang terakhir ada mekanisme pasar alami. Islam mengakui mekanisme supply and demand, permintaan dan penawaran. Harga ideal adalah harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar yang wajar. Nabi Muhammad SAW menolak intervensi penetapan harga kecuali terjadi disortir pasar atau monopoli atau penipuan. Persaingan usaha dalam perspektif Islam tujuannya memahami bahwa persaingan harus dilakukan dengan sportif dan beretika, mengutamakan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Prinsip dasar persaingan sehat ada kejujuran mutlak, yaitu sidik. Persaingan harus didasarkan pada kualitas dan inovasi, bukan dengan menjatuhkan pesaing atau menyebarkan hoak tentang produk orang lain. Yang kedua ada larangan najasi. Dilarang melakukan penawaran palsu atau menciptakan permintaan semu untuk menaikkan harga atau memanipulasi pasar. Yang terakhir ada tidak mencuri peluang pesaing atau tanajus, di mana dilarang menawarkan harga yang sangat rendah hanya untuk merusak pasar pesaing dan memonopoli. Di sini ada bagaimana meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. 4 sifat Nabi yang utama dalam berdagang yaitu sidik, jujur. Penerapannya adalah menyampaikan informasi produk apa adanya, tidak menyembunyikan cacat barang. Yang kedua ada teladan. Kisah Nabi yang menanyakan kenapa ada sebagian gandum yang basah di bagian bawah saat berdagang, tidak langsung memaki. Yang ketiga ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Penerapannya itu menjaga kualitas barang, menepati janji pengiriman, dan mengelola modal termasuk dari investor dengan bertanggung jawab. Perilaku teladannya adalah Nabi dipercaya oleh Siti Khadijah karena kejujuran dan kemampuannya menjaga barang dagangan. Yang terakhir ada tabligh, yaitu menyampaikan. Penerapannya komunikasi pemasaran yang jelas, informatif, dan tidak ambigu, dan transparansi dalam kontrak dan perjanjian bisnis. Ada juga sifat patonah, cerdas atau cakap secara profesional. Penerapannya mampu menganalisis pasar, terus inovasi produk atau produk development, dan mengelola keuangan dengan cerdas. Teladannya adalah kecerdasan Nabi dalam bernegosiasi dan melihat peluang pasar yang berbeda dari pedagang lain. Tambahan sifat lainnya yaitu menghormati pekerja dengan memberikan upah yang layak sebelum keringat mereka mengering, bersikap dermawan dengan menyisihkan keuntungan untuk sedekah dan zakat karena harta tersebut adalah hak orang lain yang dititipkan. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan Islam adalah perpaduan antara profesionalisme, patonah,
etika tertinggi yaitu sidik, amanah tabligh, dan orientasi pada kemaslahatan dengan mencakup halal dan thayyib. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Eh, Ini lanjut pertanyaan atau bagaimana, Pak? Atau stop Iya. screen dulu? Sesi diskusi lah, Pak. Baik. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Harus ada dong. Lewat kolom chat atau langsung bisa. Ya, Mas Fatir. Monggo Mbak Silakan, Miss Mbak Us. Mbak. Iya, tadi kan bahas tentang Islamic branding ya. Ya. Kalau gimana sih Islamic branding itu bisa membantu wirausaha Muslim itu bisa memasuki pasar global. Kan yang kita tahu kan agama kan gak cuma Islam aja sih ya. Itu gimana di di mana itu kayak konsumen non Muslim itu juga bisa menjadi target pasar mereka. Jadi pertanyaannya itu bagaimana konsumen Muslim global dapat Kayak menjadi gini loh. target pasar? Oh, bukan. Ini kan tadi Islamic branding ya, itu dapat membantu wirausahaan Muslim memasuki pasar global itu bagaimana? Sama kan, Oh, kalau global gitu kan nggak cuma satu agama ya, di mana itu ya. konsumen itu ada juga yang non Muslim itu juga bisa menjadi target pasarnya gitu. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana Islamic branding dapat masuk ke dalam pasar global? Hmm. Hmm, Menurut saya, yang pertama dalam Islamic branding, dalam paling utama itu dalam menentukan harga atau pricing gitu, Mbak. Jadi kita dilarang apa namanya me- apa ya mengambil keuntungan yang tidak masuk akal dan seperti halnya kayak barang-barang branded gitu, Mbak. Mereka kan mengambil untungannya nggak masuk akal itu, padahal biaya produksinya sedikit gitu. Jadi dalam penentuan harga, kalau kita bisa dibantu dengan promosi dengan kayak TikTok itu bisa masuk pasar global dengan gampang karena dalam Islamic branding harga itu tidak boleh apa namanya menzolimi pembeli ataupun penjualnya gitu, Mbak. Jadi harganya wajar gitu, Mbak, nggak mahal-mahal banget. Itu menurut saya dari harga, Mbak. Oh, berarti itu hmm, Jadi bersaingnya di harga, Mbak, kalau saya. Karena kayak produk-produk luar yang kayak branded-branded itu kan kayak misalnya baju gitu, mereka mengambil keuntungannya nggak wajar, Mbak. Bisa 500% lebih itu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua apa tadi? Bagaimana bisa mencakup iya, pasar global tapi yang muslim gitu ya, Mbak? yang non Muslim juga Oh, yang non muslim. Oh, menurut saya hmm, dengan apa ya? Brand story atau kayak
storytelling produk tersebut, Mbak. Misalnya kita menggunakan bahan yang bersih, terus bahan yang melalui proses yang baik tanpa ada istilahnya kayak mempekerjakan orang semena-mena gitu, Mbak. Terus kan biasanya orang luar tuh suka tentang story-story produk tersebut zaman sekarang. Yaitu terus dibungkus dengan ya aplikasi atau marketplace yang bisa mencakup orang luar, Mbak. Misalnya seperti Alibaba, terus Instagram yang sudah banyak penggunanya, terus juga mungkin TikTok dengan melakukan brand story atau storytelling brand tersebut dibuat secara bersih dan baik gitulah, Mbak. Ya dengan cara konten sih. Itu mungkin dari saya, Mbak. Berarti harus memosisikan Islamic brandingnya secara tepat ya untuk Iya, menarget harus non-muslimnya itu ya. pokoknya menonjolkan Islam itu bahwa Islam itu baik, bersih, terus tidak aneh-aneh lah gitulah. Apa hanya berfokus sama ini kepatuhan agama, kayak hanya berfokus sama agama Mas kayak gitu? Kalau menurut saya sih, kalau untuk branding ya Kayak selama selama nggak melanggar sah-sah saja sih menurut saya. iya tadi kan iklan-iklan kayak gitu kayak mencerminkan banget agama Islamnya gitu. Padahal target Oh, kita kan nggak cuma Muslim tapi non Muslim juga gitu loh. maksudnya kayak apa namanya? Kalau produknya tentang baju gitu ya, Mbak, atau produk apa gitu. Kalau produk baju ya kayaknya wajib ini sih, wajib Islami banget gitu, Mbak. Kalau tentang pakaian, kalau misalnya kayak tas itu, hmm, brandingnya Islam juga gimana ya branding Islami tentang tas. Ya palingnya dibuat ya gitu, Mbak, tentang prosesnya doang, yang secara bersih tanpa menekan pekerja gitu, Mbak, storytellingnya. Bagaimana Ya, Pak? Sudah, iya ya Mas. Terima kasih ya. iya sama-sama. Selanjutnya untuk Mas Asrul, unsur apa saja yang menjadi kunci penting dalam tercapainya Islamic branding? Menurut saya itu ada banyak sih Mas, tapi yang paling utama ya yaitu yang pertama ada kejujuran, terus dilarang memanipulasi pasar, dan juga tidak mencuri peluang pesaing. Itu apa aturan yang di persaingan usaha dalam Islam itu Mas. Eh, di sini kalau mencuri apa tadi Mas dari pesaing itu mencuri apanya maksudnya Mas? Maksudnya apa namanya? Kayak misalnya sama-sama menjual barang yang sama, terus uh, kita menurunkan harga itu sangat rendah, Mas, agar pesaing tersebut kayak terlihat mahal atau terlihat terlihat apa, membuat harganya gitu, Mas. Namun kan banyak Mas persaingan seperti itu. Nah, mungkin Iya. eh, yang menjadikan solusi hal itu apa gitu Mas? Biar kayak persaingannya itu tidak Kalau kalau konyol gitu menurut saya, ininya. eh, eh, kalau menurut saya yang orang melakukan tersebut juga pasti akan merugi sendiri, Mas. Soalnya
pasti dari biaya produksi dan lain-lain itu pasti nggak nutup, akhirnya nggak nutup. Karena apa? Pasti kan harga udah dihitung secara matang kalau menjual gitu Mas. Soalnya saya alami sendiri gitu Mas. Banyak yang menjual nggak karuan, 2 bulan, 3 bulan, yang mereka nggak mampu apa lanjut usahanya gitu Mas. Siap, 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 Mas. Berarti intinya persaingannya persaingan yang sehat gitu ya, Mas. Yang sehat Mas, persaingan sehat Jangan aja. saling menjatuhkan gitu ya. Iya. Siap, siap, siap. Ah. Selanjutnya dari Baski, bagaimana memberikan kepercayaan kepada konsumen terkait labelnya halal Mas. Soalnya banyak label halal di mana-mana, tapi isinya berbeda dengan standar halal. Kalau yang saya ketahui, kalau label halal itu bisa dicek di apa ya namanya? Bisa dicek di internet, Mbak. Apa ya? Kalau yang resmi itu bisa dicek ada nomor ininya, Mbak. Jadi kalau kalau kita sebagai penjual, kita juga harus apa menonjolkan bahwa sertifikat halal tersebut masuk dalam atau juga tercatat dalam apa namanya itu web yang di sertifikat halal itu, Mbak. Lupa namanya, Mbak. Halal apa ya? B BPJPH yang ada di MUI gitu, Mbak. Biasanya tertera di website. Itu mungkin dari saya, Mbak Asgi. Ada tambahan lain. Sama-sama. Sudah, Pak. Sudah pertanyaan semua. Oke, silakan ditutup, Mas Oh, iya. Baik, Terian. Pak. Nah, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya, wah, buat Mas Khatib. Ya, menarik ya, Islamic branding. Kita hidup kan di era modern yang semakin rasional. Nah, Islamic branding ini sebenarnya bisa membawa ke arah situ ya. Misalnya dengan label halal ya, label halal terhadap suatu makanan. Bahwa nonis itu ya, orang non-Islam itu sangat aware terhadap kesehatan ya, sangat aware terhadap higienis. Apabila kemudian ditambah toyib ya, halalan buat toyiban itu mereka akan memilih ya. Saya melihat ada beberapa resto yang jelas-jelas Muslim itu ya melabelkan halal, justru malah peminatnya banyak ya, karena mereka tahu bahwa apa pemilihan hewannya dari pemilihan hewan bahkan ya. Kalau kita mengikuti sertifikasi halal, ya, misalnya seperti gizi halal di rumah sakit, itu bahkan kita apa disurvei ya. Misalnya membeli ayam, disurvei sampai di mana letak peternakan ayamnya, dicek ya. Kemudian sampai dapurnya, pembelinya ya, pedagangnya, kemudian sampai dapurnya, bagian cara membersihkan, dan itu sangat sangat higienis. Dan itu tidak sedikit kemudian orang orang nonis itu tahu gitu ya, dan ya akan jadi pilihan karena bukan melihat Islam atau enggaknya, tapi mereka memang aware terhadap higienitas, terhadap kesehatan mereka. Cenderungannya akan
ke situ dan itu memang menjadi daya pikat ya itu. Ya justru disitulah agama Islam yang sesungguhnya agama rasional yaitu harus dimunculkan ya, terutama ini dalam dunia bisnis gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang disampaikan boleh langsung ini ya, resen atau langsung saja open your mic ya. Wirausahaan dalam Islam. Ya, konsep kewirausahaan, Islamic branding tadi sudah ya, harga, produk, merek, persaingan usaha dalam Islam dan meladeni sifat Nabi. Oke, sebelum ke sana kita harus memahami bahwa dalam Islam itu ada 4 bidang kehidupan ya, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ketika kita bicara akidah dan ibadah, ini ya purifikasi, itu adalah pemurnian. Artinya dalam bidang akidah dan ibadah tidak ada ruang kita melakukan inovasi. Tidak ada ruang untuk melakukan modernisasi dalam arti ritualnya ya. Kemudian 2 bidang lain akhlak dan muamalah duniawiyah. Ya kita sekarang berbicara terkait muamalah duniawiyah. Kaidah fikihnya jelas ya. Al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullu ala dalili tahrimi. Jadi asal hukum dalam muamalah ya, termasuk jual beli bisnis itu boleh hatta yadullu ala dalili tahrim sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan Nabi lebih menegaskan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya kamu lebih tahu urusan duniamu ya termasuk dagang tadi ya. Jadi ketika kita mencontoh nanti ya slide terakhir sifat-sifat Nabi dalam berdagang, yang kita contoh adalah nilai-nilai Islam universalnya ya. Seperti staff tadi ya, 4 sifat Nabi tadi. Bukan cara Nabi berdagang atau manajemen Nabi berdagang. Ya, itu bisa kita perbarui dan harus ada ruang dinamisasi seperti itu. Baik itu ya sebagai prolog agar apa alurnya ya pemahaman kita lebih lebih konkret ya. Bahwa karena kita bicara muamalah duniawiyah, ruangnya sangat terbuka untuk melakukan dinamisasi ya, untuk melakukan modernisasi. Ya, seperti dulu kegagapan umat Islam ya dalam merespon hukum jual beli online. Itu kan awalnya banyak yang umat Islam mengharapkan ya, karena dianggap belum jelas lah atau ada unsur horor dan lain sebagainya. Tapi kemudian seiring waktu ya manajemen bisnis online menjadi baik, menjadi jelas, menjadi lebih akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ya al-ibahah ya boleh, kecuali ada hal-hal yang merugikan ya, ada hal-hal yang eh, tidak tidak dilaksanakan sesuai dengan akad. Ya. Tadi unsur-unsurnya saya sudah terpenuhi. Ya. Kemudian ya ini tadi kaidah fikihnya dan hadisnya, konsep kewirausahaan. Ya. Entrepreneurship merupakan kemampuan kreatif dan inovatif. Ya, makanya dinamisasi ya, kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Ya harus ada modernisasi, ada dinamisasi. Entrepreneurship bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam sekejap, ya, melainkan sebuah ilmu seni. Ya, ini seni dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah atau meraih posisi puncak dalam karir. Ya, itu makna kewirausahaan.
Ya sama seperti tadi yang dikatakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Tadi misalnya eh, diskusi terkait apa tadi? Coba saya share dulu ya. Di mana tadi? Oke, ini ya. Malah yang ini muncul. Oke, kembali saja ke ini ya. Diskusi terkait penetapan harga itu ya. Ya sejatinya ya harga itu ya harus rasional ya, bisa diukur. Tapi memang dalam jual beli itu ada hal lain ya, bukan sekedar apa biaya produksi atau eh, apa jasa itu ya, biaya produksi, biaya jasa. Tapi memang ada hal-hal lain ya. Misalnya ketika kita bicara apa properti tanah lah misalnya yang lebih spesifik. Harga tanah ya, walaupun bersebelahan ya, itu harganya bisa terpaut jauh, gapnya bisa jauh. Ya ini adanya apa eh, kesepakatan kedua belah pihak ya. Yang satu mau menjual, yang satu mau membeli. Salah satunya nggak ada ya tidak terjadi transaksi gitu ya. Dan itu memang tanah ya bisa dibilang nggak ada harga standar ya, walaupun ada NJOP, tapi lagi-lagi kepada ada apa unsur leg dislike-nya terhadap eh, apa letak tanah tersebut ya strategis atau tidak. Ya, ketika dirasa sangat strategis, ya, walaupun itu sampingan, itu bisa eh, berbeda harganya. Ya. Karena memang ada yang punya tanah tapi nggak ingin dijual ya. Nah, kemudian si pembeli sedikit memaksa bahasanya berapapun saya bayar ya. Akhirnya harga tanah eh, di situ bisa dikatakan ya, jauh dari pasar. Dan ini bahkan transaksi dengan saling ridho antar keduanya ya. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Wajah di sholat fantasiru fil ardi. Apabila kamu telah selesai sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Wabtahu min fadlillah dan raihlah dari keutamaan Allah. Wadkurullah kasiron la'alakum tuflihun. Tapi kamu harus tetap ingat kepada Allah ya. Zikrullah itu artinya ingat kepada Allah. Dengan kita zikrullah, ingat kepada Allah, kita akan semakin hati-hati ya. Tidak serampangan dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian slide show saja. Oke. Islamic branding dalam kewirausahaan Islam. Ya. Islamic branding juga harus memperhatikan makosid syariah atau tujuan syariah. Kita lihat pertama sebelah kiri itu ya, ad-din, hifdzuddin. Ya. Tulisannya kebalik, ad-din, hifdzu. Ini maksudnya hifdzuddin ya. Saya ini dulu. Kok bisa terbalik seperti ini? Ini hifdzuddin maksudnya ya. Saya hapus saja. Ada eh, 5 ya, 5 tujuan syariah. Oh, ini oke, oke, sebentar. iPhone-nya balik ya. Yang betul itu hifdzu ya, hifdzunya di awal bukan di akhir ya. Pertama ini ya, hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana agar brandingnya itu juga tetap apa menjaga agama kita ya, menjaga keyakinan kita. Maka syariahnya di situ yang harus dijaga. Ini ya, hifdzu menjaga.
Jangan sampai kemudian Islamic branding karena mengejar omset, ya, mengejar profit, ya mengabaikan ini Hifdzuddin ya. Ya karena tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang ketika melakukan apa sertifikasi syariah saat itu lolos. Tapi kemudian dengan alasan efisiensi secara real tidak dijalankan seperti itu ya. Kemudian adalah hifdzun nafs ya, menjaga jiwa. Yang kedua ya, menjaga jiwa. Ini makosid syariah yang kedua. Bagaimana dalam Islamic branding ini juga menjaga jiwa, keselamatan ya. Kemudian hifdzul akal, ini menjaga akal ya, terutama akal sehat ya. Tadi benar ya, harus logis, harus rasional dan itu relatif bisa bertahan lama ya. Ya, sesuatu yang di luar nalar itu ya harga ya karena adanya diciptakannya kelangkaan ya, ya seperti tadi ceritakan branded ya merek-merek yang branded ya itu memang sengaja jumlahnya diciptakan sedikit ya. Ya nanti kalian harusnya lebih paham ya. Misalnya tas itu ya, tas yang harganya sampai ratusan juta ya. Itu memang limited edition ya, edisinya terbatas. Dan itu eh, dijadikan sarana investasi ya. Karena ya limited edition tadi ya, sama seperti emas ya. Emas ya terbatas, tidak mungkin bisa diproduksi ulang. Nah, sekarang apa? Yang lagi tersohor ya kripto itu ya, mata uang virtual seperti Bitcoin. Yaitu sengaja tidak eh, diciptakan dalam jumlah yang massal ya, agar harganya bisa naik ya, walaupun kemarin sempat jatuh ya, dan banyak pemainnya yang kemudian bunuh diri. Ya. Negara maju ya, negara yang rasional ya, bermain Bitcoin jatuh, dia bunuh diri ya, karena dia mengelola dana sampai 500 miliar milik orang lain. Kemudian hifdun nas ya, menjaga keturunan dan hifdul mal ya, ini menjaga harta. Menjaga harta dalam makosid kontemporer itu lebih kepada bukan dengan menabung tapi justru dengan investasi. Bukan sekedar menjaga dari kehilangan, tapi bagaimana hifdul mal ini mengembangkan ya, mengembangkan harta yang kita miliki, yaitu dengan jalan investasi. Ya terkait tadi misalnya trading eh, itu dalam tarjih memang dalam fatwa dinamis ya, fatwa yang kemungkinan bisa berubah itu memang saat ini masih dianggap haram ya, tidak boleh melakukan trading seperti kripto ya. Karena ya masih tinggi unsur horornya ya, unsur ketidakjelasannya atau unsur maisirnya ya, masih tinggi unsur eh, perjudiannya. Ya, ini berbeda dengan jual beli saham ya. Jual beli saham itu marketnya jelas, dibuka jam berapa sampai jam berapa, ditutup tinggal tidur nggak masalah. Tapi ini kan trading model kripto ini kan 24 jam. Nggak dipantau, tiba-tiba jatuh ya sudah. Saat turun-turun-turun, kita kan sebenarnya bisa cut itu ya, cut loss itu kan. Tapi karena kita sedang tidak memantau ya hilang. Yaitu saat ini masih dianggap haram ya. Konsep Islamic branding. Yang pertama adalah true Islamic brand ya. Brand Islam yang benar ya. Ada 3 unsur yang sudah terpenuhi yakni dalam hal ini 3 unsur sudah terpenuhi. Ya, dikatakan brand Islamic true. Ada konsumen Muslim, halal dan label Islam.
Ya, tapi ini debatable ya terkait konsumen Muslim ya. Kemudian yang kedua tradisional Islamic brands ya. Sudah di wilayah negara Islam serta segmennya adalah para konsumen Muslim ya, sehingga mengeneralisir bahwa produk pada konsep ini sudah halal. Ya, ini negara Islam ya, bukan negara Muslim, beda lagi ya. Negara Muslim ya eh, lain lagi ya. Kemudian inbound Islamic brand. Sebagaimana sebelumnya bahwa berada di negara bukan Islam, akan tetapi targetnya adalah konsumen Muslim yang ada di negara tersebut. Kemudian outbound Islamic brand, wilayah yang sudah masuk dalam negara Islam, sehingga merek halal yang dibuat tidak perlu lagi kepada pengguna Muslim. Ya ini ya kan sekedar teori orang ya. Kalau kalian nanti punya skripsi bisa membantah ini ya bagus sih, keren. Harga produk merek dalam ketentuan Islam. Pertama ada kaidah fikih bahwa al aslu fis suruti fil muamalah hillun wal ibahah. Asal di dalam syarat bermuamalah adalah halal dan boleh. Illa bidalil sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, harga misalnya jangan ya ad afan mudo afan ya, yang kemudian apa eh, berlipat ganda seperti itu ya. Ya sebenarnya kemudian juga pada akhirnya menjatuhkan dia sendiri ya. Karena Islam ya, Islam mengkonsep sebuah hukum, aturan main itu sebenarnya juga untuk kebaikan manusia. Dan itu kalau dalam ranah muamalah duniawiyah itu ya seperti sunatullah ya. Nah, atau di bahasa Hindu Buddha karma itu ya. Dan itu sudah dipercaya oleh oleh orang bahwa itu menjadi hukum alam bersama. Nah, ini ayatnya ya, Ali Imran 130. Ini menarik kalau kita cermati ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ar-riba ad'afan mudha'afan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba ad'afan mudha'afan yang berlipat ganda. Gak boleh makan riba yang berlipat ganda. Kemudian kalau tidak berlipat ganda bagaimana? Boleh tidak. Ya ini artinya apa? Substansinya itu jangan sampai menindas sebenarnya ya. Jangan sampai ada penindasan. Nah, ini yang kemudian jadi problem ya ketika kita apa menjadi nasabah di bank konvensional dan bank syariah. Ya. Lazimnya kan lebih murah di bank konvensional ya. Tidak ada afan mudhafan ini ya. Tidak berlipat ganda. Tapi justru di bank syariah, justru kita diberatkan ya. Ya apapun istilahnya lah, bagi profit sharing, bagi hasil atau bunga. Ya. Kenyataannya itu lebih memberatkan ketika kita menggunakan jasa bank syariah. Karena itu Muhammadiyah dalam beberapa pandangan ya, itu mengatakan kita umat Islam boleh menggunakan bank konvensional, bukan bank syariah, ya, selama bank tersebut adalah apa itu bahasanya hambara ya, apa bank milik negara itu ya. Tapi kalau bank swasta itu tidak boleh, karena ada unsur kemaslahatan yang menjadi pertimbangan. Ketika itu bank milik pemerintah, ya walaupun konvensional, yaitu kemaslahatannya untuk rakyat Indonesia. Ya, berbeda dengan bank swasta ya, yang kemaslahatannya hanya untuk keluarga dan golongannya. Ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah ya apa agar kamu beruntung. Jadi dalam penerapan harga ini ya ada afan kudu afan ya. Jangan sampai berlipat ganda sehingga merugikan orang lain. Ini biasanya ya kalau dalam keadaan normal
tentu orang nggak berani ya, karena dengan afan mutu afan ini dia akan ditinggal oleh pembelinya. Tapi dalam keadaan tidak normal ya, misalnya kelangkaan barang, kan biasanya seperti itu ya. Eh, Bagaimana hukumnya ketika dulu pandemi COVID ya, awal-awal harga masker itu luar biasa mahalnya ya. Sekarang sudah jatuh ya. Karena ada eh, kelangkaan. Kelangkaan ini perlu ditinjau lagi. Emang kelangkaan normal ya, keterbatasan produk, atau kelangkaan yang memang disengaja ya, disengaja oleh oknum. Kalau dulu masih ingat ketika booming apa itu Jemani gelombang cinta Anturium itu kan, itu kan hal yang tidak rasional ya. Bagaimana ada satu tanaman, satu pot ditukar dua mobil Kijang Innova tidak mau. Setelah beberapa bulan kemudian ya eh, sudah tidak booming lagi, harganya jatuh. Ya. Bahkan orang ditawarin 500.000 pun tidak mau. Nah, ini kan gila ya. Dari 400 juta menjadi 500.000. Nah, ya itu ya. Kita orang Islam harus rasional ya, melihat dengan fungsinya ya. Ya kalau itu lebih permainan ini ya, permainan bisnis investasi jangka pendek untuk mencari keuntungan. Atau seperti batu akik ya, pernah itu kan. Harganya gila-gilaan. Kalau emas ya sudah dari dulu ya. Ini nggak tahu nasib eh, kripto seperti Bitcoin. Karena negara China sendiri yang tadinya bermain kripto akhirnya sadar ya dan menjual seluruh mata uang Bitcoinnya. Karena kalau dipikir-pikir yang buat Bitcoin itu kan Amerika itu ya. Ini ada kalau bisa apa nih? Oh ya silakan ya. Sambil pulang kerja. Yang buat Bitcoin Amerika ya. Mereka yang menciptakan uang virtual. Dibeli. Oh ya, kalau seluruh manusia di bumi tertarik Bitcoin ya, Amerika kan semakin kaya ya. Dan ini China tahu ya. Dan bahkan sekarang masing-masing negara ya ingin buat mata uang virtual sendiri ya. Ya, cuman ini bedanya apa? Swasta ya. Mata uang virtual itu milik swasta ya, bukan milik pemerintah. Ya, itu yang kata engkau keuangan itu cukup riskan kalau kita investasi di situ ya. Persaingan usaha ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung amandemen undang-undang tentang apa larangan praktek monopoli tidak sehat. Ini di sini ya sumbernya. Ya jelas ya. Eh, di Indonesia terutama ya sangat sangat luar biasa monopoli bisnis eh, suatu bisnis ya. Bahkan salah seorang pengusaha Muslim di Kebumen itu mengatakan kalau umat Islam bisnisnya retail ya, dia mengatakan 99% akan kalah. Karena dari hulu sudah dikuasai 9 naga. Artinya apa? Kita tidak bisa menjual lebih murah daripada ya mereka ya. Oh, ini artinya sudah dimonopoli di atas. Ya pemerintah tergantung presidennya ya seberapa kuat dan serius ya. Kemudian meneladani sifat Nabi. Ya, secara prinsip ada dua ya. Ada good character dan good kompetensi. Good character. Ini kalau berarti STA-nya nih ya, sidik, tablik. Tablik ini juga bisa masuk sini ya.
Oke, good karakter pertama adalah asidik, kedua adalah amanah. Eh, sidik amanah saya kira masuk di sini ya, good karakter ya. Jujur dan amanah ya. Yang menjadi barang langka ya, yang sekarang sedang ramai ya, ya bokok-bok oleh Menteri Keuangan. Profesionalitas di sini ya berarti bisa bicara apa tablik ya, tablik dan patonah itu ya. Iya, tablik seorang marketer ya, seorang marketer yang baik ya tentu ini ya. At-tajir al-amin as-saduq al-muslim masyuda. Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur, dan dia muslim bersama para syuhada. Dan di dalam riwayat yang lain, ma'an nabi wasiddiqina wasyuhada yaumal qiyamah. Juga bersama nabi ya dan syuhada. Ya dua nilai ya, nilai-nilai karakter ini ya sesuatu yang tidak lekang oleh zaman ya. Bahkan good karakter ini dalam beberapa perusahaan itu ketika kita memasukkan lamaran, mereka tidak hanya menilai kita dari aplikasi lamaran kita ya. Mereka bahkan sampai membuka medsos kita ya, cari media sosial kita untuk menilai karakter kita yang seperti apa ya. Seperti ini enggak itu ya. Profesionalitas, tablik dan fatona ya, kecerdasan. Ya saya kira itu. Tapi juga bisa ya dengan nilai-nilai tadi. Kemudian dalam riwayat At-Tabrani disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan yutkin. Allah SWT mencintai seorang yang bekerja dengan apa ini yutkinah, dengan itkon ya, dengan profesional. Ini kemudian diperkuat ya, profesionalis tadi diperkuat dalam Al-Mujadalah ayat 11 di sini ya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ya dibekali dengan ilmu ya, dibekali dengan ilmu agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat dengan iman ya, dengan iman dan apa? Ilmu, iman wa ilmu. Saya kira ini ya yang paling pas. Kita balik ke sini ya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ya kan diangkat derajatnya sebagai apapun ya, sebagai seorang apa? Pengusaha ya. Atau kalian nanti manajemen ini kan goalnya ya minimal jadi manajer. Syukur jadi eh, pengusaha ya. Pengusaha yang punya manajer. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin sampaikan? Atau mungkin nggak setuju ya dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, saya kira itu yang dapat kita pelajari ya pada sore hari ini. Ya, ini artinya memadukan ya antara iman dan ilmu, ya antara akhlak dan ilmu ya, sehingga harapannya kita meraih hasanah ya di dunia wal akhirah. Ya. Bahagia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Haya nahtatim hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih. Terima kasih, maaf. Terima kasih.
Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Presensi di Edu ya Pak. Ji, nanti saya backup di simak juga ya. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Izin live Pak.